Oke, baiklah kita mulai saja ya, Uni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini, meluangkan waktu bersama-sama menyimak cerita Uni Eka. Yang insya Allah spesial ini karena sebelumnya belum pernah ya Uni menceritakan sesuatu yang spesial malam ini. Belum pernah. Nah, teman-teman mendapatkan kesempatan pertama kali. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang akan kita dapatkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Allahumma. Terima kasih Uni sudah mengizinkan saya menemani. Saya yang terima kasih Bu Ida. Alhamdulillah ada Bu Ida. Allah datangkan Bu Ida untuk nemenin saya malam ini. Masya Allah. Gak sekedar malam ini, dari hari-hari sebelumnya juga udah kita selalu bersama, atau lebih tepatnya Bu Ida direpotkan oleh saya. Bersyukur ini bisa nemenin Uni dalam acara yang spesial ini. Alhamdulillah. Karena kalau kita mulai saja Uni. Ya, silakan. Bu Ida yang share ya? Apa saya yang share? Ah, boleh, terserah Uni. Belum kebuka sih kalau di sayanya, belum buka. Baik, coba saya ya Uni ya. Ya, boleh. Mumpung host kan, silahkan. Gitu. Iya. Bismillah. Sudah munculkah? Sudah, tapi belum di ini, slideshow. Sebentar. Slideshow-nya. Kalau, nah begitu. Begitu aja nggak apa-apa. Cukup Uni? Cukup banget. Jadi cantik banget, Masya Allah. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa memenuhi undangan saling belajar, komunitas saling belajar. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul. Allah izinkan berkumpul di sini. Masya Allah diberi kesehatan. Semoga yang hadir siapapun lah, teman saya, sahabat saya, adik saya, ponakan, mahasiswa, mahasiswi, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Dan salat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kita panjatkan, karena beliaulah kita mengenal Islam, karena beliaulah kita mendapatkan tuntunan dan teladan dari beliau, termasuk pernikahan. Mungkin, jadi saya bahasanya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bertanya, apalagi yang sudah dekat dengan saya, kenapa sih si Eka bikin sesi webinar perempuan menuju pernikahan? Apalagi yang sudah dekat ya, kan tahu gitu kan. Si Eka kan sudah sekian kali gitu. Nah, jadi teman-teman yang lain ini ya, kenapa saya membuat webinar ini? Sebetulnya saya pengennya offline. Saya pengen offline, biar banyak yang datang. Qadarullah, Allah baru izinkan saat ini untuk berkenalan kecil-kecilan. Makanya saya memberi judul obrolan kita malam ini, perempuan menuju pernikahan. Kenapa perempuan? Karena memang persiapan dari perempuan itu yang sebetulnya diutamakan. Kalau laki-laki katanya nyari nafkah, bertanggung jawab gitu ya. Kalau perempuan banyak perintilannya. Nah, jadi saya ingin berbagi, bukan berbagi aib, bukan, karena aib tak perlu dibagi, bukan berbagi dosa, karena dosa tak perlu diceritakan, karena Allah sudah menutupi aib dan dosa-dosa itu. Saya ingin berbagi bagaimana saya
menjalani proses kehidupan yang sedikit berbeda daripada orang kebanyakan. Sementara teman-teman, kehidupan saya tuh dari lahir sampai lulus kuliah S1 tuh biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa menurut saya. Ya, jadi disekolahkan oleh orang tua, cukup sekolah aja, dapat ranking, misalnya gitu ya, bisa kuliah gitu, nggak ada yang greget. Kan ada orang yang mesti kerja dulu baru bisa sekolah gitu, nggak ada di saya gitu. Namun ternyata cerita saya mulai berwarna di mana? Setelah masuk ke lembaga pernikahan. Ini yang akan saya bagi supaya tidak ada, paling tidak yang hadir di sini bisa menceritakan keluar sana bahwa ternyata sebuah pernikahan itu bukanlah sesuatu yang sederhana, namun yang nggak serumit yang kita nggak bisa pelajari seperti itu. Intinya adalah belajar dari kesalahan, belajar dulu. Tapi kalau sudah terjadi, belajar dari kesalahan. Seperti itu. Saya adalah Eka Satriawati, profesi saya dosen ilmu komputer dan matematika, dan juga praktisi talent mapping. Ngajarnya di mana aja sih, Bu? Ada 2 tempat saat ini di Universitas MH Tamrin Jakarta Timur dan Institut Bisnis Informatika Kwikianggi Sunter Jakarta Utara. Baik, saya adalah istri, tuh statusnya istri ya. Saya adalah istri dari seorang laki-laki, ya. Alhamdulillah, udah resign dari janda gitu. Ya. Namun poinnya adalah mau saya jadi istri atau single parents, alhamdulillah tetap pembelajar, tetap mencari hikmah, tetap menambah kemampuan. Salah satu kemampuan saya, dan mungkin kemampuan banyak orang juga, adalah memasak. Jadi kalau kata orang tuh, ya iyalah, Bu Eka orang Padang, gitu, orang Minang pasti bisa lah. Nggak semua orang Padang juga sih masakannya yang enak, gitu. gitu. Nah, saya itu memasak dan saya pelajari. Saya termasuk yang tidak pernah, boleh dibilang tidak pernah putus asa dalam mempelajari suatu hal. Saya berpikir kalau ini orang bisa bikin enak, nih saya bisa juga nih bikin enak gitu. Jadi saya pelajari. Nah, salah satunya ini nih, selain ngajar ngapain sih gitu. Nah, iya, saya pernah punya warung, ya saya sebut warung Minang Corner. Minang Corner ini menjual makanan-makanan khas Sumatera Barat. Ada lontong sayur atau lontong bubur yang saya mencoba membuatnya itu sampai sebulan lebih setiap hari. Sampai betul-betul layak untuk dimakan, bukan layak dijual ya, layak untuk dimakan. Nah, ketika saya udah bisa, saya langsung mikir, enak nih dijual, tapi saya bagiin tetangga dulu. Enak nih dijual, udah teman-teman bilang udah buka aja lah. Alhamdulillah ada tempat yang bisa disewakan, akhirnya saya bikin Minang Corner. Waktu itu status saya adalah janda. Gitu. Jadi walaupun single, ngajar, alhamdulillah tetap bertumbuh, tetap memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat dan tentunya kepada anak. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pesan ke saya boleh, ada dendeng bakar, ada rendang, ya jadi promosi ya. Ya, artinya seperti itu. Tapi warung ini ketika COVID terpaksa ditutup karena warung ini ada di pinggir, di komplek tapi di depan komplek pas pintu masuk. Ada yang kena COVID, akhirnya tidak ada lagi atau takut orang beli-beli apa gitu di tempat saya, akhirnya ya saya tutup aja. Ya, Bu Ida, lanjut. Nah, ini pernikahan. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada prewedding ya, Bu Ida ya. Kalau sekarang tuh prewedding dan itu indah semuanya. Pakaian bagus-bagus, tempat yang bagus, cantik, ganteng. Kalaupun nggak cantik ganteng, dibikin cantik dan ganteng. Seperti itu. Karena apa? Ada bayangan gitu ya, bahwa pernikahan itu adalah momen indah ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk bersama selamanya. Nah, ini poinnya selamanya. Namun pernikahan bukan hanya tentang cinta dan romantisme.
Banyak yang lebih seru daripada cinta dan romantisme. Juga ini bicara tentang kesiapan dan komitmen. Apakah kesiapan dan komitmen ini berhubungan dengan usia? Tidak selamanya benar. Tidak selamanya benar. Tapi lebih kepada kematangan emosional. Kematangan emosional si perempuan dan si laki-laki. Begitu. Lanjut, Bu Ida. Nah, ini nih. Kenapa sih ide ini muncul? Ide ini muncul, teman-teman, ketika, nah ini mulai ya. Ketika pernikahan kedua saya gagal. Teman-teman mungkin bisa melihat ya, saya bercadar loh. Ih, ngaji saya pinter, Bu Ida. Maksudnya, artinya saya nggak jauh dari agama gitu. Ngaji saya pintar, teman saya banyak. Saya dosen itu dari tahun 2003. Dan saya kalau mengajar jadi guru dari tahun 96. Nah, Sulis tahu banget tuh. Karena pertama kali saya jadi dosen, saya masih serumah dengan Sulis. Ya, Sulis sudah ada sih di dalam. Saksi hidup. Saksi hidup, iya. Benar-benar. Kalau udah ngomong Sulis, saya biasanya air mata nggak bisa ini beda karena saya banyak belajar dari Sulis. Ya, luar biasa kalau Sulis. Saya bukan tipikal yang Wida bisa lihat urutan bakat saya bahwa saya bukan tipe orang yang suka memuji orang lain. Tapi untuk Sulis itu bersama saya dan dia nggak perlu ngomong banyak. Dia cuma memberikan dia sehari-harinya begini gitu. Dan bersama saya gitu. Kita tinggal berdua waktu itu. Nah, jadi Sulis nikah sampai sekarang suaminya ya itu aja gitu kan. Luar biasa. Padahal Sulis jauh lebih muda daripada saya. Jauh. Perbedaan kami itu 9 tahun ya kalau nggak salah ya, Lis ya. Sulis lebih muda dari saya. Iya. Nah, jadi ketika pernikahan saya yang kedua kali gagal, saya berpikir, alhamdulillahnya saya tidak pernah menyalahkan Allah. Saya mikir, ini kenapa sih pernikahan kedua gagal juga gitu kan? Dan usia pernikahan kedua itu jujur saya katakan sudah berkonflik di hari ketiga. Jadi saya melihat nih kenapa nih? Nah, sampai akhirnya berpisah tapi belum diurus ke pengadilan agama, disitulah kalau bahasanya Nadila tuh hibernasi katanya. Disitulah saya berpikir ada yang salah nih dalam diri saya. Ada nih. Kemudian saya merenung, kemudian saya bertanya kepada Allah, bukan apa dosa saya, apa salah saya. Pastilah kita banyak salah dan dosa, kita manusia biasa. Nah, kemudian Allah nggak jahat gitu. Tapi dari dalam diri saya lah yang memunculkan ada kesalahan-kesalahan langkah dari pernikahan pertama. Itu dalam kondisi begitu loh, Beda. Dalam kondisi yang apa ya yang salah? Coba apa yang salah? Analytical saya tuh berjalan terus tuh. Apa ya gitu. Dan ternyata tidak ketemu. Nggak ketemu, Beda. Nggak ketemu. Saya serahkan kepada Allah. Nah, setelah hibernasi itu, ya saya berpikir, nah ternyata penyebabnya, nih, yang nomor satu nih, faktor eksternal. Ada desakan keluarga, dalam hal ini orang tua, dan itu sebetulnya wajar, nggak salah, wajar, karena apa? Adik saya, kita cuma 3 bersaudara, adik saya dua-duanya sudah menikah, Bu Ida. Adik yang nomor 2 menikah 2002. Adik yang bungsu menikah 2004. Ya kali kakaknya belum nikah. Mama saya bilang, duh, kapan kamu anak tua? Nah di situ, iya nih, harus nikah nih, harus nikah gitu kan. Kemudian lingkungan yang mendorong juga. Nggak nyuruh nikah sih Bu Ida, cuma ini. Ya Kak, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Akhirnya saya menikah di tahun 2007. Awal 2007, itu di usia saya 35,5 lah. 35 tahun 6 bulan. Saya menikah dengan mengabaikan semua. Dengan mengabaikan semua. Ada hal yang saya pertanyakan di dalam pikiran saya, tidak saya keluarkan. Yang penting kan nikah. Yang penting nikah. Nah, kemudian saya menikah,
apalagi waktu itu muncul, cinta itu muncul setelah pernikahan, oh ya sudahlah gitu kan. Ya udahlah ya, ayo berangkat, berangkat tuh gitu kan. Nah, gagal. Karena kita menjadi asing dan tetap asing sampai berpisahnya. Seperti itu Bu Ida. Kemudian faktor internal, nah ini, iya betul. Ada jarak, ada gap antara harapan dengan realita. Jauh. Kok begini? Kok dia begini? Nah, mungkin dari sisi pasangan saya juga berpikir gitu. Loh, kok si Eka begini sih? Gitu. Jadi, sudah sibuk dengan standar masing-masing, tapi nggak ketemu pada saat masuk dalam lembaga pernikahan. Itu yang membuat ini menjadi salah satu pergesekan yang tidak bisa dihindarkan. Istri harus begini-begini, suami itu mestinya begitu-begitu, itu aja terus. Maka pernikahan saya yang pertama bertahan 6 tahun. Alhamdulillah dikaruniai satu orang anak sekarang usia 17 tahun, menimba ilmu di Garut sekarang, bersama, makanya ada guru-gurunya di sini. Ada beberapa gurunya di sini, guru-guru anak saya. Seperti itu, Bu Ida. Lanjut, Bu Ida? Yap. Ya. Nah, dari situ saya berpikir, menikah ini memang harus ada persiapan, bukan karena tua, maaf. Bukan karena usia sudah 30 ke atas, bukan. Bukan karena sudah mapan, duitnya banyak, bukan. Sejauh mana kita mempersiapkan diri kita gitu. Mungkin Bu Ida dan teman-teman lain pernah dengar memantaskan diri. Memantaskan diri cuma ada 2 golongan Bu Ida. Memantaskan diri untuk kriteria, memantaskan diri untuk yang disuka oleh Allah. Padahal sebetulnya memantaskan diri sehingga Allah berkenan memberikan hambanya yang terbaik untuk kita. Kan begitu. Namun selama ini saya pribadi pun memantaskan diri itu untuk mendapatkan yang sesuai kriteria, walaupun akhirnya nggak dapat yang sesuai kriteria. Jadi udahlah tidak memantaskan, terus nggak dapat juga gitu. Itu. Jadi persiapan fisik. Jadi jangan lemes aja gitu ya, sehat gitu ya, karena hubungannya dengan keturunan ya. Kan Rasulullah mengatakan bahwa aku bangga di akhir di akhir zaman umatku banyak gitu ya, bertambah banyak. Kemudian skill dalam rumah tangga. Ini Bu Ida, ini banyak banget ini urusan skill itu nanti bisa belajar. Maka muncullah istri-istri yang nggak bisa masak. Udahlah nggak bisa ngurus rumah, nggak bisa masak juga, nggak bisa beberes juga, nggak bisa ngurus anak juga. Ambillah skill yang memang, jangan semuanya enggak gitu. Kalau bisa semuanya ada mah bagus, tapi paling tidak ambil 1 atau 2 posisi bisa gitu. Saya nggak tipe, jujur untuk beberes rumah itu saya mulai ini ya setelah pernikahan juga gitu. Tapi saya urusan masak hayu gitu. Makanya baik suami pertama maupun kedua, hal-hal yang tadinya mereka tidak suka sebelum bersama saya jadi suka gitu. Suka nih, nggak suka masakan itu, coba dulu. Pasti coba, enak ya gitu. Jadi akhirnya yang tadi nggak suka jadi suka. Kemudian pacaran. Perlu nggak sih pacaran? Tergantung dari sisi mana kita melihatnya, Bu Ida. Kalau pacaran adalah bagaimana ketemu, kemudian hahaha menyatakan cinta tuh nggak ada gunanya. Karena di dalam rumah tangga itu malah kadang-kadang kata cinta itu tak terucap. Bagi saya ya. Bagi saya, mungkin bagi orang lain, oh saya mah tiap hari dinyatakan cinta oleh pasangan saya. Alhamdulillah. Jadi kalau pacaran hanya untuk merusak diri, ingat kita perempuan. Kita perempuan, kalau kata mama saya nih Bu Ida, perempuan itu seperti telur, laki-laki seperti kelapa. Telur retak sedikit, harganya jatuh, murah banget. Retak doang nih, retak. Mungkin retaknya kesenggol apa, udah murah gitu. Dijual 10, 3.500, misalnya gitu ya. Tapi kalau kelapa, jatuh pun dari tempat yang paling tinggi sampai ke bawah dan tidak retak, harganya tetap tinggi. Jadi daya secara fisik ya, daya ininya itu
Begitulah. Jadi perempuan ini mudah gitu dari mulia jadi hina. Karena apa? Karena dirinya juga. Seperti itu. Maka kalau saya di sini, kalau dalam Islam kan sudah jelas ya, pacaran itu bagaimana hukumnya. Bagi saya sih nggak perlu pacaran. Merusak suasana di dalam pernikahan. Dan kalaupun pacaran, nggak ada jaminan kalau yang jadi pacar kita itu adalah suami atau istri kita. Nggak ada jaminan. Akhirnya muncullah mantan-mantan, kan gitu ya. Mantan pacar gitu. Dan itu sedikit merusak ini rumah tangga, apalagi punya pasangan yang cemburuan. Itu baru mantan pacar loh Bu Ida. Saya nggak punya mantan pacar Bu Ida. Tapi saya punyanya mantan suami. Lebih parah ya. Lebih lagi gitu ya. Nah, terus ada yang bilang, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Toh nanti juga di mana? Kasur, sumur, dapur. Udahlah, lulusan SMP, lulusan SMA udah paling tinggi. Salah besar, teman-teman. Tuntutlah ilmu itu semampu kita semana. S1, S2, S3. Jadi profesor sekalipun tidak apa-apa. Yang penting tidak melupakan kodrat sebagai wanita. Sebagai, kalau muslimah, sebagai muslimah. Dan nggak boleh sombong. Kalau udah mulai sombong, maka tidak ada laki-laki yang menurut dia layak untuk menikahinya. Disitulah muncul teman-teman atau orang di luar sana yang sampai meninggalnya nggak ketemu jodohnya. Terus nanti ada bilang, ya kan emang itu takdir. Kalau sudah terjadi bisa kita katakan takdir. Tapi kalau belum terjadi, jangan-jangan kita yang nge-gap diri sendiri supaya orang nggak bisa menikahi kita. Gitu. Jadi tuntut ilmu setinggi mungkin. Karena kan kita mau mendidik anak-anak. Mau anak kita lulusan SMP, bagaimana cara kita mengantarkan anak kita sampai pendidikannya lebih tinggi? Jadi, dan menuntut ilmu itu nggak mesti harus gelar S1, S2, S3 ya. Seperti ini saja, ini namanya belajar. Menambah wawasan gitu. Jadi kita boleh belajar dari pengalaman hidup orang lain. Mau pengalaman sukses maupun pengalaman gagal. Kali ini teman-teman belajar dari pengalaman gagal seorang Eka Satriawati. Lanjut Wida. Nah, ini paling sering untuk yang muda-muda nih Bu Ida. Kriteria memilih pasangan. Yang ekstrim saja ya kita bahas ya. Yang ekstrim itu full kriteria. Harus tinggi minimal 175, pendidikan minimal sejajar yaitu S2, hafalan Quran minimal 5 juz gitu kan. Dari ada keturunan campuran Arab dan Sunda misalnya gitu kan. Dari keluarga menengah ke atas gitu. Kemudian apalagi sudah memiliki rumah dengan kendaraan mobil dengan brandnya apa gitu. Terus sendirinya dia ternyata lulusan S1, rumah masih ngontrak, orang tuanya juga ngasih makan dia juga bagaimana, kerjaan dia juga belum ada. Dia merasa saya wajib punya kriteria itu. Tapi ada juga yang memang dia value-nya tinggi banget, sehingga dia menginginkan yang sekufu, kata mereka. Yang sama, supaya ngobrol nyambung, gitu. Biar nggak ada gap tadi, biar nggak ada jarak. Akhirnya, logika sederhananya Bu Ida, banyak kriteria, peluang sedikit. Semakin sedikit kriteria, peluang semakin banyak. Nggak ada kriteria, semua orang masuk, Bu Ida. Karena semua orang masuk, akhirnya pernikahan berpotensi gagal juga. Karena pada saat menikah, bingung, heran. Ya, dia begini, ya keluarganya begitu, gitu. Jadi kita ambil tengah-tengah, Bu Ida. Teman-teman, kita ambil bagian tengah-tengah saja. Boleh punya kriteria, boleh banget. Tapi kembalikan kepada Allah. Dan tetap gitu komunikasi dengan Allah gitu. Seperti itu. Jadi ini kriteria. Tapi jangan sampai tidak punya kriteria. Jangan sampai juga full kriteria. Yang satu jadi ngantri yang mau, tapi jauh mungkin dari kualitas yang kita inginkan. Terus kalau yang pertama, nggak ada yang mau karena mereka menganggap dirinya tidak memenuhi kriteria kita. Seperti itu.
Nah, jadi kalau untuk urusan pernikahan setelah saya pikirkan, setelah saya pertimbangkan, setelah saya betul-betul detail gitu. Jadi sebetulnya bagaimana sih cara kita menuju pernikahan? Yang pertama, kita harus tahu dulu kita siapa. Siapa saya? Misalnya, saya Eka Satriawati. Si Eka itu bagaimana? Oh iya, dia ini orang Minang merantau ke Jakarta. Itu beda loh, Bu Ida. Perantau dengan penduduk setempat itu beda. Beda, effortnya beda, karakternya beda. Daya apa sih? Daya juangnya beda. Karena dia kan pergi dari tanah kelahirannya ya. Harus tahu gitu. Nah, terus siapa lagi saya? Saya orang ya, waktu itu saya adalah orang yang tidak terlalu suka bebenah, tapi saya suka masak. Saya orangnya tidak bisa dinasehati secara langsung di tengah keramaian misalnya. Harus tahu diri dulu. Nah, harus tahu diri. Nah, bukan tahu diri artinya tahu diri loh gitu, enggak ya. Tahu dengan diri sendiri. Terus dengan apa sih untuk mengetahui diri? Alhamdulillah ya Bu Ida, kita berada di komunitas yang memang membantu teman-teman untuk mengetahui dirinya. Tahu apa sih? Bakat, minat, kompetensi, peran yang produktif, kira-kira profesi apa yang pas, kira-kira cara saya menyikapi ini bagaimana dengan komposisi bakat. Nah, di situ jadi dibantu mengenal diri. Bahkan Bu Ida, untuk yang ketiga dan yang terakhir ini, saya kan assessment dulu. Saya assessment dulu, ini suami saya yang sekarang nih, saya assessment dulu, kemudian saya mencoba membaca, oh orangnya begini, saya begini, oh berarti ini kayak main apa tuh, genjat-genjat gitu loh. Nggak bisa, emosi bareng nggak bisa. Terus, pokoknya kalau ada yang emosi di atas, siapapun yang salah gitu Bu Ida, siapapun yang salah, apakah yang emosi yang salah atau yang sabar yang salah, yang jelas kalau satu sudah di atas posisinya, maka yang satu lagi harus ikhlas posisinya di bawah hendek ke tanah, tuh kayak mainan anak TK ya. Seperti itu Bu Ida. Nggak bisa, pernikahan itu bukan bicara untung rugi. Dan teman-teman nih untuk yang laki-laki juga, Anda harus berbahagia karena ternyata yang dituntut tetap waras adalah perempuan. Menjaga kewarasan. Misalnya nih ya, saya mengalami sendiri ya. Ada pertengkaran nih antara suami istri ini. Mau sampai kapan diem-dieman? Mau sampai kapan? Nah, akhirnya siapa yang Ada tolong itu ya, ada minyak zaitun. eh Iya, makanya yang ngambil itu. mute Bu Ida. Ada sahabat saya, istrinya Fix. Sudah nih. Kok nggak mati ya? Sudah. Nah, jadi memang siapapun yang salah ya Bu Ida, siapapun yang melakukan kesalahan, maka yang memperbaiki hubungan itu bukan yang melakukan kesalahan Bu Ida. Setelah saya pelajari, tapi yang sadar. Yang sadar bahwa hubungan ini nggak boleh berlama-lama, diam-diam. Ya udah, siapa? Kalau yang salah, alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kalaupun tidak, maka yang memperbaiki hubungan adalah yang ingin hubungan itu tetap baik. Jadi bicaranya bukan untung rugi. Orang dia yang salah, dia dong yang mulai. Orang dia yang salah, dia dong yang minta maaf. Gitu. Nggak berlaku ternyata Bu Ida di rumah tangga. Nggak berlaku. Saya punya sahabat, ada di dalam room kita ini. Ada satu kebiasaan suaminya yang sudah tidak dijadikan bahan untuk pertengkaran kecil. Mungkin di yang lain juga ada ya. Handuk Bu Ida. Handuk habis mandi ditaruh di kasur. Setiap habis mandi. Itu kan memicu pertengkaran, Bu Ida. Iya kan? Tapi si istri berpikir, masa ini aja diurus nggak kelar-kelar? Ya sudah, akhirnya si istri berpikir, kalau dia lagi mau, lagi moodnya lagi cakep, dipindahin aja udah anduknya, digantung. Tapi kalau dia lagi males, udah aja biarin pokoknya
Artinya dia tidak memaksa dirinya harus ngomel-ngomel karena itu menguras energi. Seperti itu. Dan sahabat saya ini pernikahannya juga kalau nggak salah sih tahun berapa sih nikah, 97 atau 98 gitu ya. Udah lama sih, pernikahannya sudah lama. Nah, itu ya. Harus tahu siapa diri kita. Jangan sampai kita berpikir, gue hebat, gue lulusan ini, bukan masalah lulusan. Toh kalau pernikahan itu nggak ngajuin lamaran, kemudian ada pendidikan tertinggi, nggak ada. Ya, tapi lebih kepada apa yang membuat orang layak menjadikan kita sebagai istrinya. Sebetulnya ini juga berlaku untuk laki-laki yang Bu Ida. Apa sih membuat seorang laki-laki layak dijadikan suami gitu? Layak orang, oh kalau pilih suami kayak dia gitu kan? Sama seperti kita perempuan. Dan kekurangan seorang perempuan yang bekerja mapan dan mandiri adalah kesombongan, Bu Ida. Kesombongan. Jadi ketika suaminya mungkin penghasilannya nggak ada atau kecil, kalau dia sombong dia bisa bilang, ya udahlah ya, lu numpang sama gue ya. Lu kan nggak kerja. Kejadian Bu Ida, bukan di saya ya. Kalau saya sangat menghormati dan tidak pernah menuntut suami harus ngasih berapa. Nggak ada. Alhamdulillah Allah lebihkan gitu. Jadi setiap hari, setiap bulan itu aman. Dan tidak pernah saya menjadikan hal itu untuk diperdebatkan. Nggak. Jadi ada sebagian istri, ya saya kan pulang pergi ngajar, misalnya naik gokar. Ada. Waktu lu kerja, oke. Waktu lu kerja berarti lo ini ya, lo ada uang untuk gua. Sekarang nggak ada. Berarti lu numpang ke gua ya, gitu. Karena lu numpang, itu telur di kulkas, jangan asal-asalan makannya, bukan lu yang beli. Di mana harga diri laki-laki, Bu Ida, sebagai suami? Gue yang nyari loh. Saya diceritakan itu langsung gini, ya Allah, nggak sanggup lah ngomong sama suami begitu gitu. Pikiran tuh sama saya tuh Bu Ida, nggak sanggup rasanya gitu ya. Jadi kalau ada kesombongan, kata Bu Yayah ya, nggak perlu bekerja si perempuan. Karena perempuan itu rentan untuk sombong, Bu Ida. Ketika dia pendidikannya tinggi, penghasilan dia lebih banyak, rentan untuk sombong. Saya berlindung dari Allah untuk berlindung dari kesombongan ya. Seperti itu. Kemudian bedakan kebutuhan dan keinginan. Kan sukanya begini ya Bu Ida, kalau kriteria itu, saya ingin dapat suami yang begini, yang begini, yang begini. Misalnya tinggi minimal 175. Itu keinginan. Kebutuhannya perlu gitu tinggi. Kalau saya rasa sih bukan perlu. Ingin. Soalnya kan aku tinggi gitu ya. Saya kan tingginya 165, masa suami saya 150 gitu. Berarti itu ingin, bukan perlu, bukan suatu kebutuhan. Jadi kita harus bisa bedakan teman-teman. Ini kebutuhan apa untuk menikah itu kebutuhannya apa? Saya butuh yang gantengnya 8,1 misalnya gitu kan. Itu kenapa gitu. Tapi kalau itu bonus, alhamdulillah kan begitu. Tapi jangan sampai dijadikan kriteria. Saya nggak ngomongin orang loh beda, saya ngomongin diri sendiri. Saya pernah memberikan kriteria, face itu enak dipandang. Enak dipandang. Realitanya, nantilah kita WA-an ya. Iya, enak dipandang itu bukan kebutuhan ya teman-teman, itu keinginan. Itu keinginan. Mau dapat yang enak dipandang, kalau lagi kesel mah kesel aja, serius. Mau yang ternyata nggak enak dipandang, tapi kalau dia baik, perhatian, udah ganteng aja, kata saya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bedakan kebutuhan dan keinginan. Terus bedakan lagi untuk flexing, memamerkan. Harus dapat yang ganteng, harus dapat yang kaya. Kalau kaya itu bisa ke mall terus kita jadi high class gitu, itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhan yang bisa jadi imam di tengah keluarga. Tapi teman-teman perlu nggak sih memilih suami yang baca Qur'annya bagus? Perlu selagi memang itu ada. Tapi kalau tidak ada, kita boleh, yuk kita belajar sama-sama. Nggak ada masalah. Karena tidak ada dosa memilih pasangan yang belum bisa baca tulis Quran. Nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Tapi belajar bersama-sama itu yang diperlukan. Begitu Bu Ida. Jadi bedakan ya teman-teman kebutuhan dan keinginan. Jadi boleh nanti teman-teman mungkin mulai ya merilis yang untuk yang belum menikah.
kebutuhan saya terhadap pasangan ini apa ya? Saya butuh apa saja nih? Keinginan saya apa gitu. Seperti itu. Nah, terus apa tujuannya menikah? Kalau saya jujur ya, pernikahan pertama tujuannya adalah biar nggak dibilang perawan tua. Sulis tahu banget itu. Ya, Lis? Tahu banget. Karena suami pertama saya adalah sahabat dari suami Sulis. Nah, saya nggak mau dianggap perawan tua. Dan waktu itu usia saya sudah 35, jadi menurut saya harus nikah. Sebetulnya pilihan saya itu ada pertentangan di keluarga, bahkan pertentangan yang cukup rumit, tapi saya bisa meyakinkan keluarga, bisa meyakinkan ibu saya, bisa meyakinkan papa saya, akhirnya restu keluar. Nah, qadarullah 6 tahun setelah itu saya berada di pengadilan agama. Itu. Ya. Kok ketawa-ketawa sih Bu Eka, Uni Eka? Emang sedih buat apa? Orang sekarang Allah beri ganti dengan yang lebih baik kok. Ya kan? Nggak perlu sedih-sedih. Sedih ngapain sih bikin jelek? Sementara kan kita pengen tetap cantik. Ya kan? Nah, tujuan menikah apa? Ternyata tujuan menikah itu sebetulnya ya, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah menikah, kita menikah. Terus apa lagi? Pahala. Ini saya tidak jabarkan dalilnya ya Bu Ida. Bahwa ternyata di dalam pernikahan itu full pahala. Senyum aja, pahala. Bersalaman, itu gugur semua dosa-dosa. Berpelukan, bantu masak, memberi makan, menyediakan makan, nyetrika, menyediakan baju. Ih, semuanya pahala. Ya, asal nggak manyun gitu ya. Ya, tujuannya itu. Kemudian, keturunan. Jadi, agar umat manusia ini, umat Islam di dunia ini, di muka bumi ini bertambah banyak, kemudian kita cetak generasi Qurani. Generasi yang berkualitas. Itu tujuan. Dan saling memperbaiki diri. Kalau menurut saya begitu. Nggak ada orang yang 100% benar aja semuanya, nggak ada. Pasti. Ada kalanya dia melakukan kesalahan. Nggak kita. Pasti ada itu. Jadi, luaskan maaf untuk pasangan. Jangan sampai maaf untuk orang lain kita perluas, maaf untuk pasangan kita persempit. Seperti itu Bu Ida. Itu pengalaman 2 kali jadi janda ya. Iya, lanjut Bu Ida. Nah, saya ini untuk sebagai ibu ya. Sebagai ibu, bagaimana sih menyiapkan anak-anak? Ini laki-laki atau perempuan? Anak-anak sekarang yang sudah remaja itu kan Gen Z ya. Yang SMA itu Gen Z. Gen Z itu gampang banget galau, gampang banget stres, gampang banget bilang trauma. Psikolog katanya laku banget sama Gen Z. Nah, ternyata pola asuhnya bukan permisif, tapi bukan juga ala-ala VOC. Jangan VOC juga. Itu VOC mah zaman kita waktu kecil. Karena memang ilmu parenting belum berkembang. Dan untuk literasi, kekuatan literasi belum sejauh ini. Tapi jangan juga permisif. Boleh, nggak apa-apa. Nah, akhirnya bablas hubungan sesama jenis. Ya kan? Jangan sampai. Sekarang itu mengerikan semuanya Bu Ida, pergaulan. Jadi sampai ada satu posisi yang dilematis. Maksudnya begini, ketika anak pacaran, zaman dulu kalau anak pacaran, jangan pacaran. Sekarang pacaran sama lawan jenis kan? Iya, alhamdulillah. Begitu loh Bu Ida. Padahal kan tetap gitu kan. Alhamdulillah paling tidak orientasi seksualnya masih normal. Tinggal kita arahkan. Saya begini, bagaimana ya menyikapi hal ini gitu. Jadi ternyata ya itu, didiklah anakmu ini hadis ya, sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya itu bukan dibiarkan saja, biarin. Emang udah zamannya. Iya, itu ngerokok, itu pacaran, itu nonton film yang gak layak. Nggak apa-apa, emang zamannya. Enggak. Ini tantangan kita sebagai orang tua. Ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap amanah yang diberikan kepada kita sebagai ibu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sekarang ngejaganya udah sama Bu Ida.
Udah sama ngajak. Kalau dulu kan susah banget ya jaga anak perempuan, beruntung ya anak kamu laki-laki. Sekarang udah sama. Udah sama gitu. Jadi mesti ada boundary ya. Harus ada boundary, harus ada pagar untuk anak-anak kita ini. Nah, yang paling tahu anak-anak kita sebelum menikah adalah diri kita. Wida, ibunya. Makanya hal pertama yang harus diketahui oleh si ibu adalah dirinya sendiri. Dirinya, baru kemudian dia bisa mengenali anaknya. Oh, anak saya ini tidak mau dibanding-bandingkan. Oh, anak saya ini kalau menasehati, dia harus diam-diam. Oh, anak saya ini butuh pujian, butuh apresiasi. Ketika seorang ibu mengenal dirinya, maka dia mudah mengenali anaknya. Karena dia tahu cara masuk ke anaknya seperti apa. Dan dia tahu bahwa setiap anak itu berbeda-beda walaupun lahir dari rahim yang sama. Makanya yang kedua itu ya mengenal diri, ya bakat, minat, potensi. Nah, kita sebagai orang tua, Bu Ida, jangan sampai menorehkan trauma atau inner child kepada anak. Jangan sampai. Tapi kalau sudah terjadi pada diri kita, maafkan orang tua, ikhlaskan. Udah nggak ada lagi cara lain. Karena kalau diingat-ingat buat apa? Nah, inilah ternyata salah satu sampah yang ada dalam diri saya. Saya memiliki inner child, Bu Ida. Bagaimana saya bisa mengasuh anak? Bagaimana saya bisa menjadi istri sesuai dengan yang Allah suka? Kalau di dalam diri saya tuh banyak sampah. Jadi jujur teman-teman dan Bu Ida, baik pernikahan pertama maupun kedua, di pikiran saya, ini 7 bulan, pernikahan ke-7 bulan nih, suami pengen cerai nih, gitu. Baik pernikahan pertama dan kedua, Bu Ida. Ini cerai nih. Jadi di masuk pernikahan ke-7 bulan, saya selalu bilang sama suami. Saya bilang sama suami pertama, panggilnya abang, bang, jangan ceraiin aku ya, gitu. Dia kan kesel ya, apaan sih? Itu kan lagi hamil, Bu Ida. Dan ternyata saya melangkah menuju jurang perceraian setelah itu. Di pernikahan kedua juga begitu. Masuk usia pernikahan ke-7, 7 bulan, saya bilang sama suami waktu itu, Mas manggilnya ya. Memang beda-beda sih, yang pertama abang, yang kedua Mas, yang terakhir sekarang AA gitu kan. Mas, jangan ceraiin aku ya, kita sampai akhir hayat ya. Kesel lagi kan dia kan? Maksudnya apa sih? Akhirnya berakhir juga itu pernikahan. Jadi saya terbawa inner child dan mental block, Bu Ida. Siapa yang menurunkan? Tanpa disadari yang diturunkan oleh orang tua. Kenapa? Saya dari dalam kandungan mama saya itu 7 bulan papa sudah pergi, bukan meninggal ya, pergi meninggalkan mama. Jadi hamil tanpa didampingi suami, mulai 7 bulan, melahirkan suami datang ngasih nama anak, Eka Satriawati itu adalah warisan papa saya dari bahasa Sanskerta. Eka satu atau tunggal, Satria berani dan jujur, Wati wanita. Jadi satu-satunya wanita yang jujur dan berani. Itu adalah warisan papa saya. Setelah itu pergi lagi. Nah, saya hidup di bawah didikan asuhan mama saya single parents. Jadi yang ditanamkan adalah, maaf Bu Ida, kebencian terhadap ayah. Itu wajar menurut saya. Itu wajar. Sehingga saya tumbuh dengan kebencian terhadap laki-laki, Bu Ida. Alhamdulillahnya orientasi seksual saya nggak berubah. Papa kamu nggak bertanggung jawab, bla 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 bla. Itulah yang membentuk saya. Nah, kenapa setiap 7 bulan masuk bulan ke-7 saya mengatakan jangan bercerai ya Mas, Bang? Karena memang mama saya ditinggal di pernikahan yang ke-7 bulan gitu, Bu Ida. Masuk ke otak saya, kepikiran bawah sadar. Terbentuklah seorang Eka yang nggak suka laki-laki Minang. Karena apa? Papa saya orang Minang. Nggak mau. Ternyata Allah buktikan, Kak, sama aja laki-laki Minang, Jawa, Sunda, apa gitu, sama aja. Ketika dia bertanggung jawab, dia bagus. Ketika dia takut dengan Allah, dia bagus. Jadi Allah buktikan itu. Seperti itu, Bu Ida. Terus yang ketiga nih, memang nggak lain, nggak bukan ya, memang dekat sama Allah, Bu Ida. Kita nih sebagai ibu, atau kita sebagai perempuan yang akan menikah, memang harus nggak bisa tidak, harus dekat dengan Allah. Jangan hanya karena suka kemudian abai, kemudian terjalinlah hubungan haram ya. Ya meskipun enggak sampai berzina, tetap aja kan. Tetap aja, ngapain sih dua sepasang
manusia gitu ya, berlawan jenis dan bukan mahram, kemudian mengatakan cinta, kangen dan lain sebagainya, itu udah haram. Nah, itulah itu mempengaruhi jalannya pernikahan, tidak? Kecuali dua-duanya sadar, yuk kita bertobat, misalnya begitu ya. Yuk kita bertobat, kita sudah melakukan cara yang salah seperti itu. Ya udah, kita perbaiki diri. Itu kan lain cerita ya, karena Allah kan Maha penerima taubat. Nah, seperti itu. Jadi bahkan Ibu Ida, mulai dari proses ingin menikah dengan si A, itu kalau bisa kualitas dan kuantitas ibadahnya selalu ditingkatkan. Biar apa? Biar nggak salah. Masa sih Allah ngasih yang salah? Enggak, Allah sih nggak pernah ngasih yang salah. Tapi terkadang itu salah, Allah sudah kasih sign, sudah ngasih tanda. Cuma karena kita sedang cinta buta, oh jangan dong orang dia tinggi, oh, ganteng banget gitu ya. Udahlah. Akhirnya tanda-tanda dari Allah itu kita abaikan. Atau lebih tepatnya tidak kita kenali. Kemudian menikahlah. Salah lagi. Akhirnya jadi janda lah saya 2 kali. Udah itu yang terakhir sih Bu Ida. Nggak ada lagi janda. Nggak. Maut yang memisahkan. Seperti itu Bu Ida. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk ketakutan-ketakutan dari orang yang akan menikah. Perempuan di sini, tapi laki-laki juga ada, Bu Ida. Ketakutan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Banyak hal yang mungkin kebebasan jadi berkurang, apa-apa aja minta izin, yang sebelumnya cuma minta izin ke keluarga, kalau jauh mah jalan aja sendiri gitu kan. Marriage is scary ini memang menjadikan seseorang tidak mau menikah. Tapi ketakutan ini juga berasal dari trauma orang lain atau trauma orang tua, Bu Ida. Makanya saran saya, jangan terima curhat orang lain tentang ketakutan berumah tangga, apalagi kitanya belum menikah. Jadi takut nikah. Atau misalnya sudah pernah menikah, gagal. Kemudian dia cerita kegagalan pernikahannya. Mungkin ya suaminya selingkuh gitu. Ternyata punya penyakit apa gitu. Kemudian si perempuan yang masih muda ini, ya Allah kalau gitu gue nggak nikah lagi, gue nggak nikah. Jadi yang si janda menceritakan kesakit hatiannya ke orang lain, dia nggak mau, udahlah pokoknya kamu tuh kalau udah mapan, kalau udah punya duit banyak, udah nggak usah nikah, kamu bisa bahagia sendiri kok. Nih contoh nih aku yang nikah, gagal kan gitu. Jadi dia menularkan rasa kegagalan kepada orang lain supaya tidak melakukan pernikahan. Itu biasanya ya, marriage is scary itu biasanya begitu. Jadi bisa pengalaman orang tua, bisa pengalaman orang lain, atau pengalaman diri sendiri. Jadi si janda itu tidak menikah lagi. Ya. Kemudian child free, ini kan dilarang dalam Islam ya, child free ini ya. Ngapain nikah kalau nggak punya anak? Tapi kalau memang Allah belum memberikan rezeki anak ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diniatkan child free, nggak mau punya anak, karena takut tidak bisa membiayai, karena khawatir tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak, maka itu adalah sebuah bentuk ketakutan terhadap rezeki dari Allah. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu maha memampukan. Dan ini juga bagian dari prinsip mereka bahwa uang itu ya mereka yang cari. Padahal anak itu adalah amanah dari Allah. Ketika Allah mengamanahkan seorang anak kepada kita, maka Allah mencukupkan rizkinya. Nah, pemahaman ini yang mungkin bagi sebagian mereka tidak sampai ke situ. Tapi sih jujur aja rata-rata sih child free ini rata-rata non-muslim. Tapi sekarang udah merambah ke muslim juga. Dengan alasan ingin memberikan pendidikan terbaik, jadi lebih baik kami tidak memiliki anak, katanya begitu. Kemudian ini intervensi ini baik dari keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki itu berdampak negatif. Berdampak negatif. Jadi teman-teman nanti kalau menikah atau kalau di sini ada yang single terus ada niat menikah lagi, usahakan pihak perempuan, apakah adik, kakak, orang tua, pokoknya pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak memberi kontribusi untuk pembuat keputusan. Mereka boleh memberi saran, tapi tidak membuat keputusan.
Seperti itu. Biarlah kalau dimintain saran, ya kita juga ya. Kalau kita dimintain saran sama adik, sama kakak, sama ponakan, berikan saran tapi jangan penghakiman. Saran gue lu pisah aja. Laki apa tuh yang begitu? Jangan didengarkan yang begitu. Karena yang paling tahu rumah tangga adalah kita sendiri. Seperti itu, Bu Ida. Kemudian di pola asuh juga, Bu Ida. Pola asuh yang paling berhak untuk pola asuh anak adalah orang tuanya meskipun mereka berpisah. Jangan sampai terjadi pola asuh yang berbeda karena nanti memunculkan si anak yang sedikit manipulatif. Jadi kalau sama ibu bisa nih, ini boleh, ini enggak. Kalau sama bunda ini boleh enggak. Kalau sama mama ini boleh, ini enggak. Kalau sama nenek boleh semuanya, gitu kan? Kalau nenek kita nggak bisa larang ya. Di mana-mana nenek sama. Kalau buat cucunya, luar biasa. Seolah kita jadi ibu angkatnya anak kita gitu ya. Karena neneknya yang paling tahu. Seperti itu. Jadi kalau ikut campur orang tua, ipar-ipar, udah. Jangan biarkan mereka ikut campur ke dalam rumah tangga kita. Jangan. Ngasih saran boleh. Minta saran boleh. Tapi yang memutuskan tetap suami. Seperti itu, Bu Ida. Nah, saya pernah dengar dari Ustadz mana ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya dalam rumah tangga itu dominannya ya ngobrol. Ngobrol. Tapi kendala di saat ini ada, Bu Ida. Tiduran, sampingan, tapi masing-masing pegang handphone. Satu buka TikTok, satu lagi lihat Facebook. Terus pas udah capek ya udah kita tidur. Nah, bangun aktivitas seperti biasa. Kalau sebelum nikah mah di WA jam 7 mesti balas jam 7:01. Dibalas jam 7:02, maka pasangannya marah. Itu jam 7:01 kemana? Setelah menikah, Bu Ida. Ini pernikahan saya kan selalu mulai dari nol nih, Bu Ida. Setelah menikah, kita WA sekarang balasnya bisa besok. Kadang telepon kita nggak diangkat. Nah, dulu sebelum nikah, wah, kok nggak diangkat telepon? Aku udah susah gitu. Kok aku nggak dibalas sekarang ini? Tapi kalau kita tanya, ada yang jawab begini, kan udah dapet. Nah, mau kemana? Kan udah dapet. Udah punya anak lagi kan. Seperti itu. Jadi nggak usah sedih ya teman-teman yang mau menikah. Kalau sebelum nikah intens banget WA-nya ya. Tapi setelah menikah, boro-boro dibalas segera gitu ya, dibaca juga belum tentu. Nah, pas kita pulang kerja, kita tanya, tadi aku WA loh, hah? Aku kok nggak tahu, bisa gitu ya, nggak tahu gitu. Ya jadi ada perubahan dari masa sebelum menikah dan sesudah menikah. Seperti itu. Nah, memenuhi ini pentingnya komunikasi. Jadi apa aja diomongin, karena pasangan kita bukan dukun. Kamu harus ngertiin aku. Ih, emang kita dukun? Saya tipikal orang kalau mau apa-apa ngomong. Nggak bisa, nggak sesuai, ngambek gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Aku mau ini, ngomong. Saya selalu bilang bahwa ini suami saya lagi ada di kamar karena lagi libur. Saya pernah bilang sama dia, istri A ini nggak dukun. Jadi kalau misalnya mau sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu, jangan pakai telepati. Kadang-kadang lagi nggak peka. Kenapa lagi nggak peka? Lagi banyak urusan, tugas kampus dan lain sebagainya gitu. Nah, memenuhi kebutuhan pasangan. Kebutuhan apa sih? Ya sebetulnya kalau di dalam Islam itu kan sandang, ya kan, pangan, papan. Ya, tapi jangan berarti oh dia belum punya rumah, masih ngontrak, nggak bisa. Papan di sini ada tempat berteduh. Mau ngontrak per bulan, per tahun, mau beli rumah, terserah sesuai kemampuan. Terus apalagi makan. Makan mesti pakai ayam, udang, apa daging, nggak mesti. Yang penting makanannya sehat. Tahu tempe pakai sambal, ayam goreng, udah nggak apa-apa. Ya iyalah nggak apa-apa ya. Nah, jadi memenuhi kebutuhan pasangan. Tapi kalau dalam hal ini pemenuhannya lebih kepada komunikasi ya. Jadi ada kemungkinan kita mendapatkan pasangan yang masa kecilnya kering komunikasi. Maka kita berusaha
mengisi kekosongan itu. Ajaklah ngobrol, misalnya. Kalau sama-sama nggak kesel gitu ya Bu Ida. Kalau kalau jungkat-jungkit kan satu kesel, satu enggak. Kan begitu mestinya. Kemudian membangun kualitas hubungan, kualitas pernikahan melalui hubungan yang baik. Jangan mau berlama-lama berdiam-diam suami istri. Apalagi pakai ngomong ke ipar-ipar. Ya, tuh bini gua tuh begini-begini atau suamiku gini-gini. Jangan, udah aja berdua. Udah aja berdua. Apalagi sampai melibatkan tolong ya bilang sama suamiku ya dia jangan begitu. Jangan. Udah, pokoknya kalau udah menikah kita berdua aja udah gitu. Terus konflik jangan berlama-lama. Jangan pakai ini ya, udah 3 hari kan paling lama 3 hari. Itu sesama muslim. Tapi kalau ini suami istri beda lagi. Jangan lama-lama. Saya nggak betah didiemin itu. Jangankan 3 hari ya. 10 menit aja saya didiamkan itu. Saya mulai ini kenapa. Makanya tidak pernah diam-diaman itu sampai berjam-jam Bu Ida. Ketika mulai ada yang diem, saya nanya, kenapa emang? Itu, oh udah cuma biasa aja gitu. Kenapa? Oh capek. Kalau capek istirahat, gak usah ngambek. Nah gitu. Jadi maksudnya jangan berlama-lama. Misalnya gini, oh dia ngambek, ya udah aku diam juga. Itu nggak menyelesaikan masalah. Dan itu bisa panjang urusannya. Bisa panjang Bu Ida. Kalau dulu yang 2 itu begitu-begitu urusannya pengadilan agama akhirnya. Melengkapi berkas gitu. Nah, saya sudah tidak mau lagi seperti itu. Dan menghindari pertengkaran yang memperburuk hubungan, apalagi misalnya pertengkaran itu membawa-bawa orang tua, itu jangan sampai. Misalnya si istri bilang ke suaminya, emang kamu kan dari orang tua yang gak beres gitu. Jangan. Itu bukan teman, sama teman aja kita nggak boleh begitu. Jadi konflik itu diselesaikan berdua, kecuali sudah meruncing kita minta sama orang yang paling paham. Itu. Kalau ke saudara, mohon maaf Bu Ida, kalau ke keluarga pasti ada subjektivitas. Pasti ada. Nah, itu. Kalau yang saya lihat tuh seperti itu. Kalau nggak ada pertengkaran ya nggak mungkin juga sih ya. Bukan pertengkaran sih, lebih tepatnya kayak perbedaan pendapat gitu ya Bu Ida. Perbedaan pendapat. Yang satu ingin sekolah biasa, yang satu ingin homeschooling. Kalau tidak dibicarakan, terus udah kepikiran, oh suami aku mah setuju homeschooling misalnya gitu kan. Ya enggak bisa begitu, tetap harus. Ada yang kesindir nih kayaknya. Lanjut Bu Ida. Nah, ini pernikahan itu bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, karena kita manusia kan manusia yang nggak sempurna. Yang sempurna kan hanya Rasulullah. Iya kan? Jadi kalau mau cari yang sempurna, pertanyaannya dibalik. Emang situ udah sempurna jadi manusia? Ya kan? Kalau dia nyari yang ganteng, emang situ cantik? Kalau dia mencari yang mapan dengan gaji misalnya minimal 30 juta, emang situ gajinya 30 juta? Kalau itu bisa dibalikin. Tapi ini adalah seni memilih pasangan yang cocok. Nah, tahu cocok gak cocoknya itu ya salah satunya saya melakukan assessment untuk suami. Calon suami yang sekarang ya. Saya assessment dulu. Saya assessment, saya feedback, ternyata AA tuh begini, oh ternyata kakak AA tuh nggak suka diperlakukan begini, oh ternyata A nggak suka, oh ternyata A sukanya diseginiin gitu. Akhirnya saya tahu, bahkan saya mengetahui ternyata peran yang cocok buat AA itu berdasarkan dinamika bakat AA ini loh, gitu, bisa. Nah terus ya itu, pernikahan itu bukan tentang untung rugi. Rugi dong gue terus yang mengalah, rugi dong gue terus yang meminta maaf, rugi dong kalau gue selalu yang memulai untuk perbaikan konflik. Nggak ada ruginya asli, nggak ada ruginya. Jadi nggak ada masalah Bu Ida, yang salah pasangan kita yang minta maaf nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Pasangan diam-diaman jangan mau, jadi kita cari cara aja bagaimana bisa tidak tersinggung suami diminta assessment dulu. Waktu itu kan baru calon Ismi, dan dia mau. Kan tidak mengatakan kecocokan waktu itu. Tidak mengatakan, lihat dulu nih cocok nggak sama aku. Enggak.
Saya cuma bilang, aku praktisi talent mapping, melihat potensi gini. Oh mau gitu. Terus lagi program teman TM, jadi kan promo gitu kan, murah. Gitu. Kemudian saling melengkapi. Nah ini saling melengkapi. Kalau nggak lengkap gimana Bu Eda? Teman-teman, kan saling melengkapi tuh. Kalau dua-duanya sama-sama nggak lengkap, udah saling melengkapi nggak lengkap-lengkap juga. Ya udah berarti sadar diri aja masing-masing bahwa kita sama-sama yang nggak lengkap gitu kan. Jadi saling memperbaiki diri gitu loh Bu Ida. Jangan sampai lu beruntung loh dapetin saya gini. Enggak begitu. Kalau sama-sama memiliki banyak kekurangan sehingga untuk ya minta Allah yang melengkapi gitu. Paling tidak minta kepada Allah untuk membuat kita merasa cukup dengan yang kita miliki. Kalau minta lengkap gitu kan, belum tentu juga. Memang setiap kita jalannya beda-beda. Jadi kalau saya sih bersyukur dengan apa yang ada gitu. Memang Allah mengizinkan kita ridho dengan pernikahan ini, maka apapun itu ya kita kembalikan kepada Allah gitu. Karena Allah yang izinkan itu terjadi. Seperti itu, Ida. Wah, Masya Allah. Masya Allah, Masya ternyata Allah. selesai. 1 jam ya Allah. Tidak berasa, Uni. Ini sangat seru. Iya, iya, silakan Bu Ida, lanjutkan. Terima kasih, Uni, atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Kita beri kesempatan ya, Uni. Buat Iya, berapa? 3 orang pertama boleh. Oke, silahkan teman-teman. Belum ada. Kalau begitu dari saya saja dulu ya, Uni ya. Iya. Masya Allah, ini catatan saya banyak sekali. Ya. Wis, banyak catatannya. Iya, luar biasa, Uni ya. Jadi, eh, ketika sebelum menikah pun, sebelum ketemu jodoh itu persiapan harusnya sudah dimulai ya, Uni ya. Karena Sudah. ternyata ada pengaruh yang sangat besar tentang inner child, sampah-sampah yang kita punya dari sejak kita kecil gitu, remaja. Itu Itu terbawa ya, sampai dewasa. dan tanpa terasa kita itu justru tanpa sadar itu mendekatkan diri kita pada apa yang kita takuti gitu ya Uni ya. Betul sekali. Betul, Bu Ida. Betul. Seperti seorang anak yang mungkin punya ibu yang suka nyubit gitu, mungkin dia sakit hati ya sama cubitan ibunya waktu kecil, tapi tanpa sadar saat dia capek, saat dia punya masalah sama suami, tangannya tuh begitu mudah untuk mencubit anaknya gitu. Itu bikin ibunya aja sakit hati gitu ya dengan dirinya sendiri gitu, apalagi anaknya gitu ya Uni ya. Jadi mengulang inner child dia ya. Jadi dia Iya, mencetak inner child lagi untuk anaknya. iya. Iya, Dan iya. ini harus dimulainya sejak sebelum menikah ya Uni ya. Ya, diputus mata rantainya, Bu Ida. Diputus mata rantainya. Dan ini salah satu hal yang saya catat tadi Uni tentang gap ekspektasi dengan realita itu. Itu kan salah satu yang membuat kita kecewa ya ketika kita punya ekspektasi yang begitu tinggi tentang pernikahan gitu bahwa setelah menikah kita akan bahagia, setelah menikah kita ada yang misalnya bisa nganterin kita kemana-mana kalau kita pergi gitu. Ternyata enggak gitu. Dan ekspektasi itu zaman sekarang makin tinggi unik dengan sumbangsi medsos gitu ya. Kita tiap hari disuguhi Suguhkan. pernikahan yang ideal gitu. Apalagi drakor ya Uni ya. Kayaknya Wih, indah aja semua ya, indah semuanya. Cantik, ganteng, mulus, putih gitu. Sementara kita burik, astagfirullah. ya Uni, saran Uni untuk teman-teman yang di sini banyak sekali teman-teman kita yang masih muda-muda ya Uni ya.
Untuk mereka apa nih Uni? Di masa medsos yang demikian gencar, drakor yang demikian gencar gitu. Silahkan Uni. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saran saya adalah drakor itu adalah drama yang dibuat, bukan sesuatu yang sebenarnya. Artinya itu ada di dunia drakor itu. Pada kehidupan nyatanya belum tentu. Namanya juga kan drama, film, sandiwara, sinetron gitu. Jadi kalau sampai yang mengidolakan misalnya salah satu aktornya, aduh pengen dapat suami yang seganteng itu. Nah, itu kan ada kaca di rumah, coba lihat. Mirip nggak sama pasangan drakornya? Enggak kan? Nah, udah berarti enggak. Jadi harus apa? Harus dihempaskan oleh realita istilahnya begitu. Jadi harus tahu gitu. Nah, terus di medsos kayak TikTok gitu ya. Ada pernikahan-pernikahan ideal. Iya, itu harapan dan doa, harapan dan cita-cita. Tapi harus lihat lagi. Saya begini, suami saya begitu. Berharap dia romantis sementara bawaannya nggak romantis. Itu bikin si istri akan kecewa sepanjang hidupnya. Berharap ada seorang suami yang membawakan bunga kepada istrinya di rumah. Sementara suami kita nggak seperti itu namanya nambah masalah di rumah tangga. Sementara masalah yang lain lagi ngantri di belakang. Atau misalnya berharap suami mengatakan cinta setiap hari, tapi nggak keluar-keluar dari mulut suami, ayo sendirinya lah yang ngomong cinta sama suami. Aku sayang banget loh sama AA, aku sayang banget loh, aku cinta loh. Nggak apa-apa. Kalaupun suami awal-awal geli kali ya, apaan sih gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Terus ada nih kebiasaan istri ini kalau saya lihat, sering banget nanya, abang sayang nggak sama aku? Gitu kan. Itu kalau keseringan, itu suami yang nggak romantis akan bilang, kalau gue nggak sayang nggak gue nikahin, gitu kan. Itu. Tapi selama kita enjoy aja dengan kondisi begitu ya biarin, bikin ketawa aja udah, memastikan aja gitu. Terus ya dunia media sosial itu memang harus kita filter. Jadikanlah hanya sebagai hiburan, bukan untuk peta kehidupan kita. Kalau mau dijadikan contoh, nah untuk yang muslim, nah boleh tuh buka siroh-siroh istri-istri Rasulullah. Karena saya pernah baca dan sama temen nih di sini ada istrinya Afik nih, Ima ini, kita sering cerita bahwa ternyata istri-istri Rasulullah itu adalah tipe-tipe istri yang ada di dunia ini. Jadi maksudnya begini Bu Ida, misalnya Aisyah gitu kan. Ah, saya nggak Aisyah. Iya, tapi Aisyah dikombin jadi dinamika karakter istri Nabi. Gitu. Ternyata saya gabungan misalnya Aisyah dengan Saudah misalnya begitu kan. Atau Khadijah, nggak kayak amat tapi mendukung misalnya dakwah suami. Berarti itu adalah kombinasi antara Khadijah dengan misalnya siapa gitu, Wida. Jadi kalau mau jadikan contoh, contohlah istri-istri Rasulullah seperti itu. Ya Allah, solihah banget jawabannya. Karena begini, Bu Ida, yang sekarang-sekarang itu suka lari dari kenyataan. Nonton drakor, seneng lihat TikTok, seneng. Udah selesai, saatnya kembali ke dunia nyata. Lihat suami, lagi ngorok. Lagi kesel. Ke dapur ternyata masakan belum ada, mesti masak. Ini cucian belum dijemur. Itu namanya, apa namanya, ngerusak-ngerusak suasana. Jadi media sosial, drama, film, jadikan hanya sebagai hiburan. Ambil yang positifnya. Itu kalau dari saya. Iya, betul Uni. Di drakor kayaknya nggak ada yang ngorok deh Uni. Iya, kata Pak Darman, ngobrol santai dengan pasangan, serius tapi santai. Iya, Pak Darman, betul, ngobrol santai. Ngobrol santai, jalan santai. Tadi Ismi kayaknya ini Raise hand. raise hand. Ya, Iya, silakan Bu Ismi. Mbak Ismi. Ya, iya Ya, Bu Eka, tadi iya, raise iya. hand, tapi kelamaan saya turunin kecapean. Ya udah, tapi ada dong pertanyaannya. Sebetulnya sih ya menanggapi lah lebih ininya Oke, ya. oke.
Ah, Tadi kan Bu Eka ngomongin drakor gitu ya. ah, Yang nggak tahu juga sih mungkin apa yang muda-muda sekarang ingin ada pikiran kali ya ingin jodohnya seperti siapa gitu, iya. pemain drakor gitu. Ah, ah, Padahal ah, saya tuh pernah dengar tapi nggak tahu. ah, ah. Aslinya itu kan kalau di drakor itu opa-opa itu kan kayaknya so sweet banget, kayaknya Iya. yang gimana ya? Oh, Pokoknya layak dijadikan kayaknya idola baik lah. gitu ya. Oh, Ah, kayaknya oh ya pokoknya gitu deh, bagus lah gitu kan. Nah, apalagi pemeran utamanya gitu. Nah, tapi pada kenyataannya katanya ya itu tuh kebalikannya gitu loh. Kebalikannya, oh mereka dalam kehidupan aslinya itu tidak tidak seperti itu, malahan lebih cenderung lebih keras kayak gitu. Oh gitu. Berarti kadang-kadang kan film-film itu memang sesuatu yang tidak mereka eh tidak kejadian tapi ya dibuat misalnya kalah Iya, mulu aslinya tapi dibikin iya, menang terus gitu kan. betul, Nah, betul. aslinya itu kasar gitu, dibikin romantis atau baik kayak gitu. Iya, Yang saya enggak saya nanggepin ngomongin drakor ya Bu Eka. Karena iya. eh ada juga sih saya juga kadang-kadang suka juga sih nonton kalau lagi capek apa gimana gitu. Nah, Oh, satu lagi saya mau nah ini pertanyaan kau yang tadi menanggapi. Saya mau tanya dari Bu Eka tentu pernah mendengar tentang five love languages ya, 5 bahasa cinta. Iya. Nah, dari pengalaman Bu Eka, pernah nggak sih misalnya entah yang pertama, kedua atau ketiga nih, oh bahasa cinta saya ini, bahasa cinta suami ini, pernah nggak sih ngebahas tentang kayak gitu? Gitu loh. Kalau dengan suami mah belum. Tapi saya tahu kebutuhan saya bahasa cintanya apa, kebutuhan suami apa saya tahu. Tapi nggak saya bahas dengan suami Ismi. Atau lebih tepatnya belum, ini kan masih berjalan ya. Ini kan berakhirnya kan Enggak, kiamat. maksudnya apa? Yang Lama-lama dulu kita gitu, yang dulu itu oh nggak. ini Ah, enggak. nggak. Jadi di pernikahan pertama itu komunikasi boleh dikatakan Mm-mm. komunikasi min. Ya, jadi jangan kan ngobrol santai gitu ya. Ngomongin yang perlu aja tuh kayaknya gimana gitu ya. Terus kalau yang kedua itu ada sih komunikasi tapi nggak intens. Karena kan sebentar. Ya, tapi memang sih ya intinya dalam pernikahan itu kan ngobrol ya, Iya. komunikasi kan. Iya. Memang itu intinya. Hmm, ya ya. Saya mau nanya itu aja sih. Oh, kan ada teori five love languages itu Iya. kira-kira dipakai apa enggak gitu. Mestinya dipakai untuk memahami pasangan Ismi. Iya. Jadi misalnya kayak ngasih bunga gitu kan. Kan beda-beda, Iya. beda-beda. Ada orang yang memang Iya. bahasa cintanya gift gitu kan. Ada Iya, yang makanya enggak. memahami pasangan. Memahami Mm-mm. pasangan. Jadi pasangan saya nih dengan touching gitu kan, sentuhan. Ada lagi dengan apa namanya lisan gitu kan, memuji gitu kan, mengungkapkan cinta gitu. Ada juga dengan misalnya gift gitu kan, suka memberi hadiah. Ada beda-beda. Dan alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk mengetahui apa sih bahasa cinta para mantan dan yang sekarang. Nah, kalau itu dari Bu Eka sendiri ada kesadaran bahwa sudah bisa melihat, tapi kan ada orang yang tidak bisa melihat. Apakah menurut Bu Eka kalau misalnya pasangan satu satu sisi lainnya, misalnya dia dia bisa melihat, saya tahu nih bahasa cinta pasangan saya tuh ini, berarti saya memenuhinya. Tapi kok dia nggak tahu ya bahasa cinta tuh saya tuh maunya diginin, itu sebaiknya gimana menurut Bu Eka? Sampaikan saja. Oh, sampaikan ya. Iya, sampaikan saja. Aku aku pengen loh, aku dibilang cinta tiap hari, cinta aku setiap hari gitu. Aku pengen loh, dipeluk setiap hari gitu. Ngomong aja. Kalau ditolak ya sabar aja dulu ya. Karena kita tidak Oh. bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa siapapun di luar diri kita. Yang hanya bisa kita doakan lembut hatinya, tahu dia kalau kita tuh butuh pelukan, butuh sentuhan, butuh gift atau hadiah kecil. Saya termasuk yang suka ketika suami bawa apa gitu pulang walaupun cuma somai harga 10.000 gitu.
senang kita. Ini gitu kan. Senang aja gitu. Walaupun misalnya nggak suka-suka banget, senang aja udah. Jadi bukan senang somainya, tapi senang dibawain gitu. Gitu Ismi. Oke, makasih Bu Eka. Ya. Ini ada nih Bu Ida, Ya. Nadila. Sebentar, saya tahu dulu. Tadi Oke. Nadila bertanya, jadi definisi memantaskan diri kalau hubungannya sama bakat gimana ya, Bu Eka? Kalau hubungannya sama bakat, memang dilihat bakat pasangan. Bukan ya, ini memantaskan diri dulu ya. Kalau memantaskan diri dengan urut apa hubungannya dengan bakat adalah memaksimalkan potensi yang ada. Kan kita ada bakat urutan 7 teratas atau dinamika bakat. Ya, jadilah pribadi yang berkualitas seperti itu. Maka Allah akan mendekatkan yang berkualitas juga. Dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi boundary-nya itu adalah ketika kita yang membuat boundary. Saya pernah ada kasus teman saya waktu saya masih gadis. Dia menolak seorang ikhwan karena hafalannya di bawah standar kriteria dia. Oh ya Allah, nangis saya. Soalnya saya belum nikah. Nangis saya. Kenapa? Jadi dia hafalannya 5 juz. Ikhwan ini, dia berharap Ikhwan ini hafalannya di atas dia, minimal 6 juz. Ternyata si Ikhwan ini hafalannya sama dia, ditolak. Ya Allah, gitu. Jadi, ya tapi itu hak dia menolak ya. Hanya saja sebanyak ini muslimah yang belum menikah hanya karena hafalan ditolak gitu. Tapi itu kembali lagi itu hak dia. Dan itu termasuk bagian dia pantas mendapatkan seorang laki-laki yang memiliki hafalan lebih daripada dia. Gitu, beda. Jadi gitu ya, Dila. Iya, Uni. Dan mungkin seperti yang Uni sampaikan tadi ya, tentang mengenali diri. Jadi ketika kita sudah tahu bakat kita bisa mengenali diri kita jadi lebih mudah membedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan gitu ya, Uni ya. Betul, beda. Penting Betul. sekali untuk menentukan kriteria. Iya. Mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan gitu. Iya, betul. Ini Nadila lagi nih. Ya, ada pertanyaan lanjutan, Uni. Iya, jarang ada laki-laki yang mau merapat sama alpha female. Iya, Kakak Dila. Jadi yang membuat gap itu sebetulnya bisa jadi dari diri si alpha female, bisa jadi dari si laki-laki yang mentalnya nggak kuat. Nah, makanya tadi yang sudah saya cerita tadi, kita boleh mandiri, berpendidikan tinggi, tapi tetap rendah hati. Gitu. Karena kalau perempuan sudah sombong, dia bisa menurunkan harga diri suaminya, sementara suami adalah imam. Suami pertama lulusan SMA, beda. Saya lulusan S2. Suami kedua lulusan SD. Saya S2. Suami terakhir lulusan SMA. Jadi waktu itu sempat keluarga saya nih, untuk yang terakhir ini, udahlah sekarang yang sesuai aja lah, yang selevel aja lah, udah cukup yang muda-muda, cukup yang lulusan itu, cukup ya gitu. Ya tapi ya itulah gitu kan. Suami yang sekarang itu ngelobi keluarga sampai 7 bulan lebih gitu, ngelobi mama saya, akhirnya dapat restu gitu. Dengan jarak usia 17 tahun. Dengan segala romantikanya, tetap gitu ya. Tetap seperti itu. Dan tantangan zaman ini tuh lebih ke ini ya, Uni ya. Kalau saya melihatnya itu perempuan tidak bisa menjadi perempuan, laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki gitu. Kebalik-balik, Nah, perempuannya iya. diajarin mandiri, sementara Iya. laki-lakinya lupa diajarin mandiri. Nah, padahal yang sebetulnya yang harus diajarkan mandiri dan bertanggung jawab itu adalah laki-laki. Laki-laki, karena dia akan jadi imam. Dia kan akan jadi imam, Bu Ida. Perempuan kalau sudah mandiri, mohon maaf, dia nggak butuh laki-laki. Kebanyakan begitu. Ya. Nyusahin. Misahin.
Ini bahasa perempuan loh, bahasa perempuan. Nyusahin Bu Ida. Saya pernah ada pertanyaan di WA. Waktu itu Uni berarti kan sudah mandiri gitu kan di usia itu. Terus ngapain mau nikah? Nah, alasan saya kan lebih kepada ada faktor eksternal, ada dalam sisi Islam juga. Memang perempuan kalau sudah bisa mencukupi kebutuhannya selama masih gadis, maka sebetulnya egonya akan mengatakan nggak butuh laki-laki. Bahkan dia merasa dirinya, harga dirinya berkurang ketika dinafkahi. Saya nggak tahu itu terlalu ego atau maaf bodoh gitu. Karena menurut dia kalau dia dinafkahi dia akan dikuasai. Nah udah sibuk aja berpikir begitu. Dia dikuasai oleh suaminya dan dia tidak mau karena selama ini dia berkuasa atas dirinya sendiri. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki bukan keluarga dia baru ketemu beberapa bulan, kemudian mengatur dirinya. Wah itu berat, itu berat. Nah jadi dibutuhkan apa tadi? Kerendah hatian seorang perempuan mandiri. Meskipun mapan, meskipun duitnya banyak. Seperti itu. Nah ini Jadi, kata Nadilas, ada tuh, nah itu perempuan yang dipaksa jadi maskulin. Siapa yang memaksa yo? Ada pertanyaan lagi Uni dari Natasha. Saya bacakan ya Uni. ya. Assalamualaikum, saya Natasha dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Wow, Masya Allah. Ini mahasiswi saya. Jauh ya dari Iya. Kalimantan Barat. Uh-uh. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai di dalam hubungan pernikahan terjadi pertengkaran antara suami istri, di mana dalam hubungan tersebut hanya harmonis jika suami ada uang, maka keluarganya bahagia seolah tidak ada masalah. Ketika suaminya tidak ada uang, maka pertengkaran terjadi dan suami istri saling mendiami satu sama lain. Dan dari hal tersebut menimbulkan trauma yang sangat berat bagi sang anak yang melihat pertengkaran orang tuanya. Dan hal tersebut menimbulkan pemikiran si anak untuk tidak menikah karena takut jika hal yang dialami orang tuanya akan berlaku pada dirinya juga. Walau jauh di dalam hati dan di pikirannya, tidak semua laki-laki dan hubungan akan seperti orang tuanya. Jadi dari masalah itu bagaimana tanggapan Ibu? Silahkan Uni. Iya. Walaupun ceritanya tidak persis sama, tapi saya juga besar dari trauma kenyataan bahwa orang tua berpisah dari dalam kandungan. Sehingga saya juga muncul kebencian terhadap laki-laki Minang. Cuma untungnya saya ke suku gitu ya. Saya masih sedikit realistis gitu. Itu kan papa kan orang Minang gitu lah. Nah, itu pun itu membawa dampak sosial dan kehidupan ke masa depan. Gagal pernikahan 2 kali. Kenapa 2 kali? Saya betul-betul menurunkan mama saya. Mama saya nikahnya juga 2 kali. Nikah jadi janda, nikah lagi jadi janda, selesai. Saya itu 2 kali juga. Cuma bedanya saya nikah lagi sama yang ketiga atau yang terakhir. Makanya nasib saya udah nggak sama dengan mama saya. Saya terlambat sadar atau lebih tepatnya ya Allah menggerakkan saya atau saya memilih untuk sadar di usia 50 tahun. Saya rilis inner child saya, mental block saya, trauma saya. Disitulah kehidupan saya mulai berubah. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Ketika saya sembuh dari inner child, saya main ke rumah teman, dan di rumah teman kan saya buka cadar. Itu teman saya bilang begini, perempuan ya, Uni Eka makin cantik. Ternyata sampah yang ada di dalam diri saya itu mempengaruhi ekspresi, sikap, lisan, dan masa depan tentunya. Jadi yang ketarik sama saya tuh yang memang akan membawa saya akan kegagalan gitu loh Bu Ida. Gitu Natasha. Jadi saran kepada si anak, ini kan yang merasakan si anak nih. Saran kepada si anak, maafkan orang tua. Maafkan orang tua, salah, iya. Maafkan mereka, ikhlaskan apa yang telah terjadi,
dan si anak memperbaiki dirinya untuk mulai melangkah untuk hal yang baik-baik. Bangun kepercayaan diri bahwa selagi dia adalah muslim, dekat dengan Allah, mengerti apa itu kewajiban, hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, dan ibadah itu yang pertama ya, nah, maka insya Allah tidak apa-apa. Diputus mata rantainya. Sampaikan, Natasha, sampaikan kepada si anak itu. Kalau memang si anak sudah remaja atau dewasa. Maafkan orang tua dan ikhlaskan. Kalau dijawab, nggak semudah itu. Betul. Kalau mudah nggak akan diterapi gitu loh. Saking nggak mudahnya, itu dibutuhkan ahli untuk membantu menyembuhkan inner child atau traumatik atau mental block. Supaya kita putus mata rantainya dan kita tidak memperlakukan anak kita seperti bagaimana kita diperlakukan oleh orang tua kita. Kalau tidak diputus mata rantainya, maka bisa jadi ketika si anak menikah akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Apa? Berantem. Gitu. Bagaimana, Natasha? Silakan yang lain. Mau ada pertanyaan lanjutan? Oh, ada lagi Uni. Ya. Assalamualaikum, saya Emi Yuliana, Yulian Tari. Iya, Yulian ini juga mahasiswi saya. Kalimantan Barat. Kalimantan juga Uni. Ya, karena sistemnya pengajaran masih online. Oh, wajar nggak sih Bu jika seseorang perempuan, saya takut untuk menikah disebabkan oleh berita-berita yang beredar. Nah ini sosmed lagi ya Uni ya. Iya, iya. Berita yang beredar di sosial media seperti berita KDRT, perselingkuhan. Menurut Ibu bagaimana cara meyakinkan diri bahwa pernikahan tidak semenyeramkan itu? Yang pertama, media sosial tidak bisa kita bendung. Itu adalah faktor eksternal. Kenapa bisa masuk ke dalam diri seorang perempuan? Apa yang terjadi di media sosial, artis, dan lain sebagainya? Karena dia punya sesuatu sampah yang menampung di dalam dirinya. Sehingga dia berpikir, oh iya, nanti begini. Nah, ada mungkin pola asuh orang tua yang dia tidak berkenan, tapi tidak disampaikan. Nah, bagaimana caranya meyakinkan? Yakinkan dulu bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik dari Allah. Boleh jadi orang lain seperti itu di KDRT dan lain sebagainya. Nah, cari tahu kenapa mereka sampai di KDRT. Kenapa terjadi KDRT? Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena saya ada teman juga, Bu Ida, dari keluarga sempurna, kalau menurut saya maksudnya keluarga yang lengkap, tidak ada perselingkuhan, dua-duanya menengah ke atas lah untuk kehidupan orang tuanya, tapi anaknya takut menikah. Kenapa? Bukan media sosial, tapi kalau ini Bu Ida, karena temannya menjadikan dia tempat curhat. Curhat apa? Curhat orang tuanya. Papa aku selingkuh, gitu. Mama aku lari dari rumah. Papa aku cerai sama mama, gitu. Nah, dia nih dari keluarga yang boleh dikata bahagia, kan masuk ke pikirannya. Oh, berarti takut juga ya nikah, gitu. Nanti dapat suami yang nggak bertanggung jawab, nanti dapat suami yang suka mukul, gitu kan. Padahal ayahnya nggak begitu, gitu. Ya. Gitu. Makanya jangan terima curhat ya, Natasha. Curhat khusus untuk Uni Eka aja ya yang sudah kuat mentalnya. Enggak terima curhat. Nggak terima Enggak terima. curhat juga Uni. Enggak terima. Iya, Oh, jadi kadang kita banyak orang yang diet itu ya Uni, begitu memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, konsumsi gula ditakar gitu. Tapi orang lupa, seringkali lupa kalau sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengerin itu juga ada pengaruhnya di diri kita ya Uni ya. iya. Banyak pengaruhnya. Nih Nadila. Bapak saya KDRT. Saya sih bukan jadi takut Ada yang menikah. raise hand nih Uni ya, atau kita terima dulu nih. Coba dulu nih. Bapak saya ini Nadila karena udah ini kadung dibaca. Ya. Bapak saya KDRT. Saya sih bukan jadi takut menikah,
tapi lebih berhati-hati juga sih. Dan memang jadi nggak ngebet pengen nikah juga. Nah itu mesti digali sebetulnya, Dil. Mesti digali. Benar berhati-hati. Atau sebetulnya kekhawatiran yang berlebih. Karena ada contoh. Nggak ngebet. Ya nggak boleh ngebet juga sih. Kalau ngebet kan jadinya persiapan, terus nanti asal terima gitu kan. Jangan juga. Jangan ngebet juga, Dil. Biasa aja. Gitu, Dil. Jadi benaran berhati-hati atau ketakutan dalam tanda kutip. Gimana menurut Bu Ida? Ini batasnya tipis sekali, Uni. Iya, batasnya tipis ya. Ketakutan itu hanya yang bersangkutan yang bisa menjawab. Nah, iya, karena ada contoh kan. Hah, KDRT nih gitu. Mesti hati-hati nih. Jangan sampai nih dapat yang KDRT juga gitu kan. Gitu, Dil. Lanjutnya nanti gampang lah, Dil. Bisa dihubungi 24 jam ya, Uni ya. Enggak. Ini ada yang raise hand siapa? Silakan yang raise hand. Siapa tadi? Enggak tercantum namanya. Iya. Iya, coba Aja deh di unmute mic-nya, silahkan. langsung ini aja, langsung bicara aja. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Izin Bu, saya Dila Safitri, Oke. Fitri. mahasiswi Ibu. Oh, mahasiswi saya. Iya, iya. Ya, silakan Dila. Saya ingin bertanya, kan menuju pernikahan itu banyak sekali cobaan dari segi apapun itu, apalagi setelah lamaran atau tunangan. Iya. Terkadang dari cobaan itu laki-laki jadi tidak percaya diri untuk lebih maju ke jalan pernikahan. Nah, yang saya pertanyakan kepada Bu Eka, laki-laki seperti apa sih yang sudah benar-benar siap untuk menikah? Dan semisalkan ada yang mengajak menikah, tetapi dari pandangan saya dia belum siap untuk menikah, caranya untuk menolak yang baik itu seperti apa ya, Bu? Yang kedua cara menolak ya, karena menurut Dila dia kayaknya belum siap kayaknya gitu ya. Belum siap tapi sudah mengajukan permintaan, maukah engkau menikah denganku? Kan gitu. Atau yang pertama tadi bagaimana sudah jadi ujiannya banyak ya. Ada aja gitu kendalanya ya. Ada aja. Udah tunangan, udah lamaran gitu, udah menentukan hari, pelaminan udah dipasang, tapi keraguan-raguan itu selalu datang. Dan ini boleh nih untuk yang sudah menikah, saya merasakan keraguan-raguan itu juga di pernikahan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi memang itu, jadi pernikahan itu kan ibadah ya. Pernikahan itu ibadah. Terlepas bagaimana cara mendapatkannya gitu ya. Bahkan maka ketika ijab kabul itu adalah sebuah ibadah. Maka itu yang tidak tampak oleh mata kita, yaitu setan dan iblis itu berusaha memunculkan rasa was-was ke dalam diri. Saya besok mau nikah, 2 hari mau nikah yang pertama, itu beneran nggak ya? Ini umur udah 35 nih. Ini pelaminan udah dipasang. Udah mesen ini, mesen itu. Ini bener nggak sih mau dinikahin gitu. Sampai saya WA. Enggak, saya SMS ya, masih SMS. Saya SMS, saya tanya, bener kan besok kita nikah gitu kan? Nggak dijawab Bu Ida. Makinlah saya kan jadi OVT kan. Aduh, jadi nikah apa enggak sih gitu. Akhirnya saya ya udahlah gitu. Pas besok malamnya H-1 malam-malam itu jam 12 malam dia hubungi saya, maksudnya SMS gitu. Besok kita nikah di KUA jam 9 ya. Alhamdulillah, rasanya nggak pengen tidur, Bida gitu. Ya, itu memang ada mau caranya benar, mau caranya kurang benar, mendekati hari H itu selalu ada was-was dan keraguan. Gitu. Terus bagaimana sih menolak laki-laki yang menurut Dila kayaknya dia belum siap deh jadi suami saya gitu ya. Sebetulnya saya ingin bertanya, Dila tahu dari mana dia belum siap gitu kan. Tapi ya sudah, kita keep. Pokoknya Dila udah tahu kalau dia belum siap. Maka cara menolaknya bagaimana? Cara menolaknya ya misalnya Dila sekarang lagi kuliah. Ya bilang aja mau menyelesaikan studi dulu gitu. Nanti kalau misalnya lulus dari kuliah dia datang lagi, ternyata Dila melihat belum siap juga, ya bisa bilang,
ini mau lanjut S2 dulu, udah aja sekolah terus gitu ya. Atau misalnya ingin kerja dulu, ingin mencoba hasil jerih payah dulu, ingin membahagiakan orang tua dulu, itu boleh. Yang penting jangan menyinggung ya. Kalau menyinggung orang, nggak laki-laki perempuan, kalau marah tersinggung, ada saja yang melakukan hal-hal di luar diri dia gitu, yang bisa membuat kita terancam, dan itu tentunya nggak bagus. Oke, Atau mungkin silakan. tanyakan Ah, aja ya Uni ya. ya, Tanyakan aja misalnya kita menganggap dia belum siap karena belum kerja gitu. Kok kayaknya kamu belum siap menikah ya karena kamu kan belum punya kerjaan gitu. itu Tentu khawatirnya ketersinggungan, gitu. tersinggung. Itu Ah, orang tersinggung, jangan. Yang jelas, menurut kita dia belum siap. Ya sudah. Jadi yang kita pikirkan adalah alasan menolak saja. iya, siap, siap. Hmm. Ini ada Mbak Ismi raise hand lagi Uni, nanti keburu pegel tangannya. Iya ya, Eh, silakan Ismi. ini ini ngomongin tadi apa bacain di chat gitu kan. Tadi Mbak Nadila eh, singgung tentang alpha female, terus maskulin. Nah, sebetulnya ini yang terlintas tadi pagi itu saya itu baca berita yang artis sih sebenarnya. Nah, sekarang itu istri keduanya. Jadi dia si suami itu bilang bahwa istri pertama itu menurut dia lebih maskulin, terus istri keduanya itu lebih feminim dan dia memang lebih suka wanita yang lebih feminim. Nah, cuma terlintas aja apa iya laki-laki itu seperti itu semuanya, tapi kayaknya ada juga kok laki-laki yang dalam artian maskulin ini mungkin lebih mandiri kali ya, lebih mandiri. Cuma memang dalam apa namanya pernikahan tetap kembali ke ini ya, kembali ke fitrah kali ya. Fitrah dan Eh, kodrat kita. Ya, fitrah. Jadi memang ada juga sih yang saya lihat dengan eh, apa di lingkungan terdekat gitu ya, yang memang secara pendidikan dan penghasilan juga si istri lebih besar daripada si suami. Tapi ya begitu, itu kan di luar, eh, tapi di dalam rumah tetap si istri itu menempatkan diri sebagai makmum, makmum gitu. Iya, Imamnya iya. tetap suaminya. Nah, memang kembali ke ini sih, ya Bu Eka ya, kembali ke tujuan pernikahan, mereka mau ngapain gitu kan. Jadi, walaupun se-alpha female-nya seorang perempuan, tapi begitu dia di rumah, ya dia jangan jadi alpha, mungkin beta, delta, atau apa gitu kali istilahnya, Mungkin istilah teta sekarang. gitu kan, apa aja lah. Iya, maksudnya tetap dia sebagai Ya, inilah, sebagai betul, betul. makmum gitu. Betul banget, betul banget. Boleh jadi dia orang hebat di luar sana, tapi di rumah dia adalah istri. Sehebat apapun seorang perempuan di luar sana, apapun profesinya, yang mungkin posisi di atas suami, lebih hebat dari suami, itu kan di luar. Kalau di dalam, tanggalkan semua. Jangan sampai aku lulusan S2 loh, aku dosen. Hey, ini bukan dunia kerja, ini rumah tangga. Tetap suami yang memimpin, dan suami pun harus sadar hal itu. Jangan mau sampai istri yang mengendalikan. Harus suami yang pembuat keputusan, istri dimintai pendapat. Jangan dibalik, suami dimintai pendapat, istri memutuskan. Ketika sudah bertukar peran, maka ujung-ujungnya pengadilan agama, yakinlah. Jadi harus kembali kepada kodrat tadi ya, kodrat dan fitrah kita sebagai perempuan yang sebagai istri. Jadi nggak ada petantang-petenteng di dalam rumah gitu. Tapi ingat, suami juga jangan seperti istri. Harus memperlihatkan saya suami, saya layak memberikan perlindungan, saya harus. Kewajiban saya adalah memberikan perlindungan, memberikan nafkah yang cukup, atau sesuai kemampuan. Tenang aja, istri-istri yang punya penghasilan besar di luar sana itu nggak akan keberatan kok untuk mensedekahkan nafkahnya, penghasilannya untuk membantu suami. Membantu loh ya, membantu. Jangan sampai beralih tugas, istri menafkahi, nggak ada, nggak boleh, nggak boleh.
membantu suami. Nah, begitu. Wow, Ini luar. ini Ismi mau melanjutkan? Silakan. ini ada yang bertanya lagi. Enggak, Bu Eka, Bu Ida. Oh, iya. Komentar-komentar aja, Uni. Oh, Cuma oke. ini Bu Eka ada bagus juga buku, pernah dengar Pak Cahyadi Takawirawan ya? Sakaryawan. Iya, Takaryawan ya. Itu iya, bukunya bagus juga untuk ada yang untuk perempuan untuk menjelang pernikahan ya sebaiknya iya, dibaca mungkin untuk melihat apa sih yang perlu dilihat dalam pernikahan ya. Kan iya. Iya, itu buat bagus. laki-laki, buat Beliau parents bagus. gitu. Beliau bagus. Bagus. Nah, boleh tuh kapan-kapan di-share Mbak Ismi isinya. Jadi, Bu Ida, di Ya. sini hadir nih sahabat, adik sekaligus sahabat saya yang pada saat saya down, mempertanyakan diri, ini pernikahan 2 kali gagal, kenapa? Sampai waktu itu Bu Ida dalam sebulan turun berat badan saya 10-15 kilo di Wah, pernikahan kedua. Dan waktu itu saya sedang dalam terapi, dan yang saya hubungi boleh dikatakan cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Yang pertama adalah mungkin Bu Ida bisa lihat di situ Imai, itu adalah istri AA Fix, dan satu lagi adalah mama saya. Nggak mungkin kan mama saya ditutup, mama nggak boleh telepon ya, nggak mungkin. Nah, saya tiap hari telepon sama istri AA Fix ini bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam, dan saya sampai dehidrasi karena waktu itu saya cuma memikirkan bagaimana apa yang harus saya lakukan dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, sampai segitunya solihahnya gitu ya, dalam untuk memperbaiki diri gitu. Saya akan bertanya bagaimana nih Ma, ini ya sekarang begini-begini, dan saya sampai kurus tanpa harus diet gitu. Tapi ya kurus karena masalah tentunya beda kurus karena diet ya. Jadi celong matanya, kemudian kuyu gitu, ya kayak nenek-nenek lah gitu kan. Nah, itu sempat 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 turun 10 kilo lebih lah turunnya. Jadi sampai baju itu kenapa jadi lega semua nih baju gitu. Ternyata udah pada kisut semuanya gitu. Ya, seperti itu. dan pentingnya teman hadir di saat seperti itu sangat berarti ya, Uni ya. Iya, tapi bukan untuk curhat ya. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jadi cuma untuk, Ma ini gimana ya, Ma ini gimana, tolong. Nah, terus misalnya Fix, ini gimana, gitu. Walaupun ngomongnya sambil air mata keluar gitu kan. Tapi tetap gitu. Ya. Paling nggak biar Ya, Eka. ini ya. Iya. Jadi saya merasakan, dan itu yang ingin saya, yang itu salah satu tujuan saya webinar ini adalah membagikan pengalaman hidup saya yang tidak perlu dan memang tidak boleh dicontoh. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, dekatkan diri kepada Allah, kepada mungkin ada yang non Muslim di sini, kepada Tuhan Anda, tanya kepada Tuhan gitu, siapa sih yang terbaik untuk saya gitu, dan perbaiki kualitas diri, bukan memperbanyak kriteria. Ya. Karena Allah Maha melihat, teman-teman. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Kalau misalnya diberikan dengan yang nggak sesuai kriteria, mungkin Allah punya maksud lain yang hanya dengan mata dan mata hati yang jernih yang bisa dilihat. Seperti itu. Yep. Nah, tapi satu hal, hanya rumah tangga saya yang seperti itu, Bu Ida. Pendidikan, karir, pertemanan, aman. Jadi Allah cuma ngasih sedikit nih di pernikahan kayak gini. Orang tuh pernikahan 30 tahun, 40 tahun. Kita mulai dari nol ya, udah kayak pom bensin. Seperti itu. Masya Allah. Dan itu sebenarnya salah satu episode ya, Uni ya, yang harus jalani. Harus. Dan sekarang alhamdulillah udah ketemu hikmahnya ya, Uni. Jadi Udah,
berserakan hikmahnya, itu yang saya kumpulkan dan itu yang saya niatkan saya bagi-bagi kepada perempuan-perempuan di luar sana. Nah, betul. Itu membuat saya dan teman-teman sini merasa sangat beruntung sekali bisa menyimak cerita Uni. Dan ini belum seberapanya. Mungkin kalau cerita itu adalah 100%, ini baru 1%. Ah, Masya Ini Allah. keterbatasan waktu. Nanti saya itu dehidrasi lagi, gitu kan. Betul. Dan Bu Ida, ini saya sampaikan juga kepada yang sudah mendaftar tapi tidak bisa hadir, kan ada rekamannya yang akan dibagi, plus 1 pekan saya berikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan saya secara japri, berkenaan dengan tema ini. Seperti itu. Ya, Uni ya. Iya. Silahkan dimanfaatkan teman-teman. Hanya sepekan saja. 1 pekan saja yang berkenaan dengan ini. Ya, kata Ismi masih ada di WA. Itu TAyu kapan? Tergantung TAyu nih. TAyu tanggal berapa?